Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastra Bakti Nugraha, NPM S1F015008, yang akan menyeminarkan seminar hasil saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Pupuk Vermicompost terhadap kadar harape dalam daun dan pertumbuhan tanaman jagung bisi 2 pada Urtisol. Terutama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing utama saya, Profesor Dr. Insinyur Gandhi MR selaku pembimbing utama, dan kepada Bapak Insinyur Hasanuddin MP selaku pembimbing pendamping. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Heri Widyono MS selaku penguji 1 dan kepada Bapak Insinyur Edi Tenmudi MS selaku penguji 2. Latar belakang pupuk vermicompost. Pupuk vermicompost merupakan pupuk organik yang dihasilkan melalui proses perombakan bahan organik dengan memanfaatkan aktivitas cacing tanah. Pupuk vermicompost mengandung beberapa keunggulan. Satu, yaitu unsur hara makro dan mikro yang lengkap, meningkatkan kesediaan unsur hara serta mampu memperbaiki kualitas tanah berupa sifat fisik, kimia maupun biologi. Vermicompost merasa pemecah ikatan P sehingga L sehingga P tersedia bagi tanaman. Vermicompost berperan dalam meningkatkan asupan nutrisi bagi syarat tumbuh tanaman seperti tinggi tanaman dan beberapa variabel tumbuh tanaman. Pupuk vermicompost dapat menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kesuburan tanah tanpa harus merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga penggunaan pupuk vermicompost memiliki keunggulan yang banyak bagi tanaman. Hal ini dikarenakan kualitas pupuk vermicompost yang lebih baik. Fosfor merupakan unsur hara dan esensial bagi pertumbuhan tanaman. Unsur ini berperan sebagai komponen enzim dan protein sebagai penyimpan energi dalam bentuk ATP, berperan dan sintesis RNA dan DNA yang merupakan komponen pembawa info genetik. Unsur P sangat kuat pengaruhnya untuk mempercepat masa pertumbuhan dan panen tanaman, terutama untuk jenis tanaman penghasil biji-bijian dan buah. Selain itu, P juga bisa merasa pertumbuhan akar tanaman menjadi lebih panjang dan banyak sehingga dapat meningkatnya penyerapan unsur hara lain dalam tanah. Urtisol memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian. Namun tanah urtisol memiliki permasalahan, yaitu kemasan tanah, bahan organik, dan nutrisi makin rendah, dan P tersedia sangat rendah. Tanah urtisol mempunyai nilai pH antara 3-5 dan kadar P tanah cenderung tidak tersedia karena terkait oleh Al dan Fe. Sehingga penggunaan lahan urtisol memiliki prospek yang sangat besar di sektor pertanian, tapi mempunyai beberapa kendala, terutama ketersediaan P tanah yang rendah. Jagung merupakan tanaman seleria termasuk tanaman pangan terpenting kedua di Indonesia selain padi. Peranan tanaman jagung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, namun jagung tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika usaha yang diberikan tidak tersedia. Pemberian pupuk P merupakan kunci utama dalam meningkatkan produksi tanaman jagung karena salah satu fungsi P adalah sebagai sumber energi dalam perubahan bentuk pipiran jagung. Berdasarkan penyampaian saya, perlu dikaji atau diteliti bagaimana pengaruh pupuk vermicompost terhadap serapan P tanaman hubungan dengan pertumbuhan tanaman jagung bisi 2 di Urtisol. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dosis vermicompost yang optimum terhadap kadar hara P dalam daun dan pertumbuhan tanaman jagung bisi 2 di Urtisol. Metode penelitian. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Desember-November 2018 dan dilakukan di Rumah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dan dianalisis tanah di dalam Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL faktor tunggal yang terdiri dari atas 7 taraf pelakuan dan 3 ulangan. Seperti dilihat pada samping kanan saya, F0, F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. F0 sama dengan 0 ton per hektar atau setara dengan 0 gram per polybag, sampai F6 sama dengan 15,0 ton per hektar setara dengan 150 gram per polybag. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian meliputi persiapan media tanah. Persiapan media tanah dilakukan dengan cara membersihkan tanah dari rerumputan dan serasa menggunakan sapi dan arit, mengambil tanah secara komposit dengan cangkul pada 3 titik lokasi dengan kedalaman 10 cm. Secara komposit dengan 10 cm. Mengeringkan dan mengayak tanah dengan ayakan diameter 2 mm. Mengambil tanah 1 kg untuk dianalisis di laboratorium ilmu tanah dan 10 kg tanah berat kering mutlak BKM digunakan sebagai media tanah. Penanaman. Benih yang dilakukan pada penelitian ini yaitu jagung bisi 2. Penanaman dilakukan dengan cara menanamkan 2 butir benih jagung bisi 2 ke dalam media tanah yang sudah dicampur dengan furadan sebanyak 5 butir dalam polybag. Selanjutnya ditutup dengan tanah. Media tanah 1 minggu sebelum tanam diberi pupuk vermicompost sesuai dosis perlakuan dengan pupuk dasar urea 100
75 kg per hektar atau setara dengan 1,75 gram per polybag. SP36 100 kg per hektar atau setara dengan 10 gram per polybag, dan KCL 50 kg per hektar setara dengan 0 gram per polybag. Star polybag serta vermikompos dengan pupuk area. SP36 KCL disampul merata dengan media tanah dan dimasuk ke dalam polybag dan disiram sampai kadar air kapasitas kapal. Pemeliharaan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi penyiraman, penyulaman, pengendalian gulma, serta penyiraman dilakukan setiap hari pada sore hari kecuali turun hujan sampai fase vegetatif pertumbuhan tanaman. Penyiraman dilakukan 1 minggu setelah tanaman dengan cara menggantikan tanaman yang sudah mati. Pengendalian gulma dilakukan secara konvensional dengan mencabut gulma yang tumbuh. Pemanenan dilakukan dengan cara membuka polybag kemudian memisahkan antara akar dan tanaman. Setelah itu membersihkan akar tanaman dengan cara menyemprotkan akar tanaman dengan air yang bersih. Setelah itu tanaman ditimbang untuk mendapatkan berat berangkasan basah. Selanjutnya tanaman akar dikeringkan di dalam oven sehingga beratnya konstan dengan suhu 70 sampai 80 derajat Celcius dan ditimbang untuk mendapatkan berat berangkasan kering tanaman. Variabel pengamatan. Variabel pengamatan meliputi variabel yang mati terdiri dari variabel utama dan variabel pendukung. Variabel utama, kadar P daun diukur dengan metode distribusi basah, dan serapan P dihitung dengan rumus kadar P tanaman kali berat kering tanaman gram per tanaman. Tinggi tanaman cm diukur pada fase vegetatif menggunakan meteran dengan cara mengukur dari pangkal batang sampai ujung daun tertinggi. Untuk mendapatkan bobot berangkasan basah ditimbang menggunakan timbangan digital 2 desimal pada saat vegetatif akhir. Bobot berangkasan kering ditimbang menggunakan timbangan digital 2 desimal pada saat vegetatif akhir hingga beratnya konstan menggunakan oven mendapatkan berangkasan basah dengan suhu 70 sampai 80 Celcius untuk mendapat bobot berangkasan kering. Bobot berangkasan kering akar. Bobot berangkasan kering akar ditimbang menggunakan timbangan digital 2 desimal pada saat vegetatif akhir sehingga beratnya konstan menggunakan oven dengan suhu 70 sampai 80 Celcius. Variabel pendukung. Variabel pendukung meliputi analisis tanah awal. Analisis tanah awal dianalisis di laboratorium ilmu tanah serta analisis vermikompos juga dianalisis di laboratorium ilmu tanah serta data iklim dan curah hujan diambil di BMKG Provinsi Bengkulu. Analisis data. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan uji F pada taraf A5%. Apabila menunjukkan perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji kolonial oktogonal. Gambaran umum penelitian. Gambar umumnya meliputi percobaan tanaman dilaksanakan pada bulan September sampai dengan November 2018 di Rumah Kawal Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Sedangkan analisis tanah dan tanaman dilakukan di laboratorium ilmu tanah. Berdasarkan hasil analisis tanah awal terdiri dari bawah nilai pH pada media tanah tergolong masam antara 5 sampai 5/3 tergolong masam. Kadar C organik 4,31% tergolong tinggi. Kapasitas tukar kation 21,17 mE 100 gram tergolong tinggi. Sedangkan vermikompos yang digunakan mengandung N 1,31%. P 0,92% dan K 0,30% dan C organik 9,64%. Terlihat pada lampiran 2. Nilai pada tanah pada media tanaman jagung cenderung kurang optimis bagi tanaman jagung. Analisis varian. Rangkuman analisis varian ANAFA berpengaruh dosis vermikompos terhadap kadar P, serapa P dan pertumbuhan tabung gizi 2. Berdasarkan analisis varian pada tabel 1 menunjukkan bahwa semua variabel pengamatan berpengaruh nyata terhadap kadar P, serapan P, tinggi tanaman, bobot berangkasan basah, bobot berangkasan kering, dan berat kering akar. Akibat pemberian dosis pupuk vermikompos yang berbeda. Variabel pengamatan di atas dapat diurai sebagai berikut. Hubungan dosis vermikompos dan kadar P daun. Pola kuadratrik yang terbentuk menunjukkan bahwa peningkatan dosis vermikompos sampai dengan dosis optimum akan diikuti dengan meningkatnya kadar P tanaman. Akan tetapi peningkatan dosis vermikompos di atas dosis optimum tidak akan diikuti dengan meningkatnya kadar P tanaman. Berdasarkan persamaan regresi terbentuk, maka didapatkan dosis optimum vermikompos adalah sebesar 7,39 ton per hektar yang menghasilkan kadar P sebesar 0,64%.
Hasil penelitian mengindikasikan bahwa aplikasi pupuk vermikompos dengan dosis yang tepat mampu meningkatkan kesejahteraan unsur P di dalam tanah, sehingga tanaman mampu menyerap P secara optimum. Hubungan dosis vermikompos dan serapan P. Pola kuadratik yang terbentuk menunjukkan bahwa peningkatan dosis vermikompos sampai dengan dosis optimum akan diikuti dengan meningkatnya serapan P tanaman. Akan tetapi peningkatan dosis vermikompos di atas dosis optimum tidak diikuti dengan meningkatnya serapan P tanaman. Berdasarkan persamaan regresi yang terbentuk, maka didapat dosis optimum vermikompos adalah sebesar 8,43 ton per hektar yang menghasilkan kadar P sebesar 0,50 gram. Pemberian pupuk vermikompos mampu meningkatkan ketersediaan unsur P dalam tanah sehingga serapan P oleh tanaman meningkat. Hasil penelitian Magni DKK bahwa pemberian bahan organik berpengaruh nyata terhadap peningkatan kandungan P tersedia tanah. Hubungan dosis vermikompos dan tinggi tanaman. Pola kuadratik yang terbentuk menunjukkan bahwa peningkatan dosis vermikompos sampai dengan dosis optimum akan diikuti dengan meningkatnya tinggi tanaman. Akan tetapi peningkatan dosis vermikompos di atas dosis optimum justru diikuti dengan menurunnya tinggi tanaman. Berdasarkan persamaan regresi yang terbentuk, maka didapat dosis optimum vermikompos adalah sebesar 9,59 ton per hektar, menghasilkan tinggi tanaman maksimum sebesar 160,7 cm. Hal ini dikarenakan pupuk vermikompos mampu memperbaiki kesediaan hara tanaman, salah satunya adalah P. Hubungan dosis vermikompos dan bobot berangkasan basah. Pola kuadratik yang terbentuk menunjukkan bahwa peningkatan dosis vermikompos sampai dengan dosis optimum akan diikuti dengan meningkatnya bobot berangkasan basah. Akan tetapi peningkatan dosis vermikompos di atas dosis optimum justru diikuti dengan menurunnya bobot berangkasan basah. Berdasarkan persamaan regresi terbentuk, maka didapat dosis optimum vermikompos adalah sebesar 10,2 ton per hektar atau menghasilkan bobot berangkasan basah maksimum tanaman sebesar 27,561,2 kg per hektar. Hal ini dikarenakan vermikompos mampu memperbaiki kesuburan tanah sehingga pertumbuhan tanaman meningkat. Hubungan dosis vermikompos dan bobot berangkasan kering. Pola kuadratik yang terbentuk menunjukkan bahwa pemberian dosis vermikompos sampai dengan dosis optimum akan diikuti dengan meningkatnya bobot berangkasan kering. Akan tetapi peningkatan dosis vermikompos di atas dosis optimum justru diikuti dengan menurunnya bobot berangkasan kering. Berdasarkan persamaan regresi yang terbentuk, maka didapat dosis optimum vermikompos adalah sebesar 9,9 ton per hektar, menghasilkan bobot berangkasan kering maksimum tanaman sebesar 5.675,5 kg per hektar. Hubungan dosis vermikompos dan bobot akar kering. Pola kuadratik yang terbentuk menunjukkan bahwa peningkatan dosis vermikompos sampai dengan dosis optimum akan diikuti dengan meningkatnya bobot akar kering. Akan tetapi meningkatan dosis vermikompos di atas dosis optimum justru diikuti dengan menurunnya bobot akar kering. Berdasarkan persamaan regresi yang terbentuk, maka didapat dosis optimum vermikompos adalah sebesar 9,5 ton per hektar, menghasilkan bobot kering akar maksimum sebesar 1.156,0 kg per hektar. Hal ini dikarenakan pemberian dosis vermikompos 9,5 ton per hektar mampu untuk menyediakan unsur hara dalam tanah, terutama P, sehingga mampu untuk meningkatkan berat akar dalam tanaman jagung. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dosis optimum vermikompos 7,39 ton per hektar yang menghasilkan kadar P sebesar 0,64%. Dosis optimum vermikompos sebesar 8,4 ton per hektar yang menghasilkan kadar P sebesar 0,50 gram ton. Dosis optimum vermikompos 9,59 ton per hektar menghasilkan tinggi tanaman 160,7 cm. Dosis optimum vermikompos 10,2 ton per hektar menghasilkan bobot berangkasan basah 27.561 kg per hektar. Dosis optimum vermikompos 9,9 ton per hektar menghasilkan bobot berangkasan kering 5,675,5 kg per hektar. Dosis optimum vermikompos 9,5 ton per hektar menghasilkan bobot kering akar 1.156,0 kg per hektar. Saran. Penelitian ini telah dilakukan di rumah kawat yang bersifat kontrol atau korelasi, sehingga dibutuhkan penelitian di lapangan yang bersifat kolaborasi atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman jagung misi 2. Baiklah, terima kasih. Demikian seminar hasil saya yang berupa video. Apabila ada kata-kata yang berbelit,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.